impian yang paling besar sebenarnya bukan yang 3 tadi itu, tapi adalah diri kita sendiri, you yourself. Okay? Sebab benda yang impian kita ni tidak boleh orang lain curi kalau kita tidak benarkan, betul tidak? If you cannot allow people to steal your dream. So apa yang kita buat yang menyebabkan kita mencuri impian kita sendiri? Jadi dari segi sikap kita, dari segi tabiat kita, dan dari segi perkara yang kita tidak boleh jangka di luar kawalan kita. Jadi ada beberapa perkara yang boleh menyebabkan kita mencuri impian sendiri. So saya senaraikan beberapa ya. Jadi Anda mungkin boleh tengok sini. Apakah sikap dan tabiat yang kita yang mencuri impian sendiri? Satu, kita suka dengar cakap orang. Orang cakap rumors apa kita suka pergi dengar. Lepas tu kita cepat mengaku kalah. Kita sudah fight Barcelona, fight Budapest. Lepas tu sampai satu tahap kita mengaku kalah. Hidup atas sudut pandangan orang lain. Kita sangat mau tahu apa pendapat orang lain terhadap kita. Kita cukup cantik kah? Kita cukup slim. Saya pernah dulu ada seorang leader buat lingerie, tapi orang selalu cakap dia gemuk, maka dia down sebab orang cakap dia gemuk padahal dia tak gemuk. Okey, tidak sanggup berkorban. Contohnya berkorban masa, berkorban tenaga untuk pergi sharing, untuk ikut kelas. Ada orang dia tidak sanggup berkorban. Tidak ada komitmen untuk berjaya di Elken. Dia hanya tunggu orang bagi dia. Tidak percaya pada diri sendiri. Dia selalu menyalahkan, saya tidak pandai bercakap, saya tidak cantik, saya tidak pandai internet, macam-macam. Takut penolakan. Ditolak 1 kali, 2 kali, dia sudah kata satu dunia tidak mau terima dia punya produk. Banyak bertangguh. Prospek sudah boleh jumpa, tapi dia kata, besoklah. Last ditajak oleh siapa? Ditajak oleh sideline. Kurang usaha atau kurang tindakan atau dia kadang-kadang berubat. Macam mana mau berjaya kan kalau dia kurang usaha? Suka merajuk terutama kepada siapa? Kepada upline. Dan manja dan malu. Manja, manja mau orang kata spoon feed. Malu mau jumpa orang, malu mau berkongsi. Suka membanding, apabila dia dapat orang berjaya, dia belum berjaya, dia makin down. Tidak suka orang dan tidak disukai orang. Ini luar biasa lah. Kalau mau buat Elken punya business, kita mesti belajar untuk suka orang dan jadikan diri kita disukai orang. Mesti ada cara. Macam saya dulu, saya seorang guru yang sangat pendiam. Saya tidak pandai bercerita dengan orang. Tapi melalui sistem Elken, saya belajar. Untuk suka kepada orang, untuk suka jumpa orang. Ada orang dia tidak suka jumpa orang, jadi perlu tukarlah, berubah. Selalu kata lambat sudah, ini pun sikap yang salah. Lambat sudahlah buat Elken ni. Kan, orang lain sudah duluan, Elken sudah 20 lebih tahun. Kalau kita bagi alasan kepada diri sendiri macam ni, memang kita sudah curi impian kita. Selalu kata susah. Sekarang kita ada produk apa? Easy pace. Susahlah mau jual. Kalau semua susah kan, kentut pun susah. Enggan belajar. Belajar apa? Belajar tentang produk, belajar tentang sistem. Macam malam ini kita ada sesi Zoom. Jadi kalau sesiapa yang belum pandai dan dia tidak mau belajar, memang tidak ada orang boleh bantu kita. Jarang berdoa. Ini sangat-sangat penting. Sebab kalau kita berusaha tapi tidak ada berkat, kita tidak minta, kita tidak doa, makin mungkin kita susah mau capai impian kita. Saya ingat misalnya selalu ajar kita, ingatkan kita supaya selalu berdoa. Cepat jemu. Tengok tu, dia baru buat Elken 3 bulan, 6 bulan, dia sudah jemu. Dia rasa bosan. Cepat puas hati, dapat income sekian-sekian, dia sudah puas hati. Dia tidak mau fight lagi untuk tahap yang lebih tinggi. Kemudian dia hanya merancang, dia berfikir tapi tidak bertindak. Sudah tentu, you cannot just plan, you kena ada action. Tidak mengosongkan diri, dia ingat dia sudah pandai. Maka dia kata, tak payah belajarlah, saya sudah pandai. 1001 alasan. Anda cakap A, dia cakap B. Anda cakap C, dia cakap D. Macam-macam ya. Lupa impian diri. Dia tidak set next impian. Takut penat. Ada juga orang takut penat lah. Saya masih ingat dahulu saya di KK, saya pernah menumpang rumah seng. Inilah insan yang memang luar biasa. Memang hari-hari saya nampak dia balik tengah malam. Lepas tu kadang-kadang dia akan terlantar di sofa. Saya tengok orang ini yang luar biasa. Besok pagi, awal pagi keluar lagi buat Elken. Jadi luar biasa betul-betul ya. Jadi kalau kita mau berjaya, jangan takut penat. Kemudian tidak tahan cabaran.
kita dalam mana-mana bisnes, dalam kehidupan kita tetap ada cabaran. Jadi kita mesti, orang Sabah cakap tahan tukul. Atau tahan tukul, artinya lasaklah. Dan ada juga orang yang tidak bersyukur. Ya, bila pendapatan tinggi, dia happy. Tapi bila pendapatan kurang sikit, dia sudah mula marah. Dia tidak bersyukur. Tidak bersyukur produk Elken, tidak bersyukur dengan kita punya peluang. Sehinggalah ada orang tidak bersyukur dengan Elken, maka dia lari pergi mana? Company lain. Lari pergi company lain,